Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alifah Hidayat dengan NPM B1A023202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perjanjian masyarakat dan teori kekuatan, yang mana merupakan salah satu materi dalam mata kuliah saya, yakni mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Ibu Pipis Susanti. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan di sini yaitu teori perjanjian masyarakat. Asal mula terjadinya negara menurut teori perjanjian masyarakat atau social contract theory dijelaskan sebagai suatu kesepakatan bersama antar individu untuk keluar dari keadaan alami atau state of nature dan membentuk negara demi ketertiban, perlindungan, dan kehidupan bersama yang lebih baik. Teori ini dikembangkan oleh 3 filsuf utama yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, teori perjanjian menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah manusia adalah situasi yang penuh dengan kekacauan, ketakutan, serta permusuhan antar individu. Ia menggambarkan kondisi ini dengan ungkapan homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada hukum atau otoritas yang mengatur, sehingga hidup manusia menjadi kejam, sengsara, dan pendek. Untuk keluar dari kondisi ini, manusia kemudian membuat perjanjian sosial dengan menyerahkan seluruh hak individunya kepada seorang penguasa absolut yang disebut Leviathan. Tujuannya adalah agar tercipta ketertiban dan keamanan yang dijamin oleh kekuasaan tunggal. Negara dalam pandangan Hobbes lahir dari perjanjian ini dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menjaga keselamatan warganya. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat menurut John Locke. Berbeda dengan Hobbes, John Locke melihat keadaan alamiah manusia sebagai keadaan yang relatif damai, karena manusia memiliki akal sehat dan kemampuan untuk hidup berdampingan. Namun, masalah utama yang timbul adalah tidak adanya penegak hukum yang netral, serta ketiadaan jaminan atas hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Oleh karena itu, manusia kemudian sepakat membentuk negara melalui kontrak sosial dengan menyerahkan sebagian haknya demi perlindungan hak-hak tersebut. Dalam pandangan Locke, negara dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat. Jika negara atau penguasa melanggar hak-hak tersebut, maka rakyat memiliki hak untuk mengganti atau bahkan menggulingkan penguasa tersebut. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat menurut Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada dasarnya manusia di alam alami hidup dalam kebebasan, kedamaian, dan kebaikan. Namun, keadaan ini berubah menjadi rusak ketika masyarakat berkembang dan mulai mengenal kepemilikan pribadi, yang kemudian melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, manusia kemudian membuat kontrak sosial, bukan dengan menyerahkan hak kepada penguasa tertentu, melainkan dengan menyatukan kehendak mereka dalam bentuk keadaan umum atau general will. Menurut Rousseau, negara yang ideal adalah negara yang dibangun atas dasar kehendak rakyat secara kolektif, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, serta bersifat demokratis dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, jika dilihat secara keseluruhan, ketiga tokoh tersebut memiliki pandangan berbeda tentang kondisi alamiah manusia dan bentuk kontrak sosial yang ideal. Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan absolut demi stabilitas, sedangkan Locke menekankan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka pemerintahan yang terbatas dan demokratis. Sementara itu, Rousseau menekankan pentingnya kehendak kolektif rakyat sebagai dasar pembentukan negara yang adil dan setara. Perbedaan utama ketiganya terletak pada pandangan terhadap hak rakyat dan sumber kedaulatan, di mana Hobbes meniadakannya, Locke membatasinya, dan Rousseau menjadikannya mutlak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kekuatan. Teori kekuatan atau power theory adalah teori yang menyatakan bahwa negara terbentuk dan berkuasa karena adanya kekuatan atau kekuasaan yang dominan, baik secara fisik, militer, ekonomi, maupun politik. Negara tidak muncul karena kesepakatan bersama atau kontrak sosial, melainkan karena adanya pihak yang lebih kuat menundukkan pihak lain, yang artinya negara lahir karena adanya dominasi kekuatan, bukan karena kesepakatan atau hukum. Adapun beberapa pemikir pada teori ini, yaitu Oppenheimer, Karl Marx, Harold Jelaski, dan Leon Dugin. Yang pertama, teori kekuatan menurut F. Oppenheimer. Menurut F. Oppenheimer, dalam bukunya Die Sache, negara dipandang sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang kuat untuk menciptakan suatu ketertiban sosial yang mereka kendalikan. Ketertiban ini diberlakukan atas kelompok yang lebih lemah dengan tujuan utama untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan kelompok kuat tersebut, baik terhadap pihak internal maupun eksternal. Tujuan akhirnya adalah untuk melakukan eksploitasi ekonomi terhadap kelompok yang lemah demi kepentingan kelompok yang lebih berkuasa. Yang kedua, teori kekuatan menurut
Karl Marx. Karl Marx memandang negara sebagai hasil dari konflik kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Negara berfungsi sebagai alat bagi kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan ekonomi, yaitu mereka yang menguasai alat-alat produksi untuk menindas kelompok yang lemah secara ekonomi. Menurut Marx, negara akan hilang dengan sendirinya apabila masyarakat telah mencapai kondisi tanpa perbedaan kelas dan tidak ada lagi pertentangan ekonomi. Yang ketiga, teori kekuatan menurut Harold Zelaski. Menurut Harold Zelaski, dalam bukunya The State in Theory and Practice, serta Pengantar Ilmu Politika, negara merupakan suatu organisasi pemaksa atau Dwang-organisasi yang digunakan untuk menjalankan dan mempertahankan sistem produksi tertentu yang menguntungkan kelompok penguasa. Artinya, jika kekuasaan dikuasai oleh kelompok kapitalis, maka negara akan berfungsi mendukung sistem ekonomi kapitalisme. Sebaliknya, jika yang memerintah adalah kelompok sosialis, negara akan digunakan untuk mewujudkan sistem produksi sesuai prinsip sosialisme. Dengan demikian, negara dipandang semata-mata sebagai alat bagi kelompok yang berkuasa untuk mewujudkan kepentingan mereka. Yang keempat, ada teori kekuatan menurut Leon Deget. Leon Deget dalam bukunya Traité de droit constitutionnel menjelaskan pandangannya tentang hukum dan negara secara realistis. Ia menolak adanya hak subjektif atas kekuasaan, serta tidak mengakui teori bahwa negara dan kekuasaan berasal dari kehendak Tuhan maupun hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut Deget, kebenaran yang mutlak adalah bahwa orang-orang yang paling kuat atau les plus forts memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lebih lemah. Kekuasaan berada di tangan mereka karena memiliki keunggulan baik secara fisik, ekonomi, intelektual, agama, ataupun faktor lain. Dalam negara modern, faktor politik bahkan menjadi penentu utama dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai lahirnya garis keturunan patriarkat dan matriarkat. Dalam perspektif teori kekuatan, menekankan bahwa dasar dari kekuasaan terletak pada kekuatan, baik dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun intelektual. Pihak yang memiliki kekuatan akan menguasai pihak yang lebih lemah. Pemikir seperti Oppenheimer, Marx, Lasky, dan Deget memandang kekuasaan sebagai hasil dari dinamika, sosial, dan konflik, bukan semata-mata berasal dari hukum atau legitimasi moral. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat terbentuk melalui kekuatan nyata yang dijalankan dalam relasi sosial. Dalam konteks masyarakat primitif, teori kekuatan berkaitan erat dengan munculnya sistem garis keturunan patriarkat dan matriarkat. Patriarkat muncul dari dominasi laki-laki yang memiliki keunggulan fisik dan sosial dalam kelompoknya, sedangkan matriarkat berkembang ketika perempuan yang berperan penting dalam menjaga kehidupan sosial dan meneruskan keturunan memperoleh posisi dominan. Kedua sistem ini mencerminkan bahwa sejak awal peradaban, struktur kekuasaan dalam masyarakat selalu terbentuk berdasarkan bentuk kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.